Halo semuanya, sebelumnya kami mau memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Fania Rahma Syakira dengan NIM 23/2018-160. 2. Yolanda Anjali Napitupulu dengan NIM 23/2018-162. 3. Nabila Azarah Dwi Ningrum dengan NIM 23/2018-166. 4. Christina Devihana Batubara dengan NIM 23/2018-170. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teori perencanaan pajak atas penentuan harga transfer atau transfer pricing. Apa yang dimaksud dengan transfer pricing? Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu barang, jasa, ataupun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam lensa manajemen pajak, untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya secara legal dan mengusahakan dalam mengefisiensikan pencapaian laba, perusahaan menggunakan transfer pricing dengan cara memperbesar biaya atau merendahkan tagihan agar dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang. Transfer pricing yang dilakukan biasanya dilakukan dengan mengubah harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya, pembebanan bunga, dan lain-lain. Sebagai contoh, perusahaan X yang berdiri di Indonesia dapat melakukan manajemen pajak dengan cara menjual produknya dengan harga yang lebih kecil ke perusahaan di luar negeri seperti perusahaan di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih kecil. Tujuan dilakukannya transfer pricing adalah untuk mengoptimalkan penghasilan global setelah dipotong pajak, mengupayakan keamanan posisi kompetitif, sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, dan mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Dalam akuntansi, transfer pricing merupakan suatu strategi yang digunakan perusahaan dengan cara membagi unit usahanya ke dalam suatu kelompok, divisi, atau departemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan transfer pricing yaitu yang pertama, memiliki kebijakan dan standar yang mengatur mengenai transfer pricing, agar keduanya dapat bekerja sama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kedua, kondisi internal maupun eksternal kedua entitas harus mendukung kebijakan transfer pricing dengan mempertimbangkan faktor profitability. Yang ketiga, pembuatan keputusan harus dipikir secara matang dan secara maksimal, agar tidak ada batasan dalam pengambilan informasi, baik di dalam internal maupun eksternal. Dalam akuntansi, penetapan transfer pricing diatur di dalam PSAK nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, di mana pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa jika salah satu pihak memiliki kemampuan dalam mengendalikan pihak lain, atau memiliki pengaruh yang signifikan atas pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan, baik keputusan keuangan maupun operasional perusahaan. Pihak-pihak yang dimaksud di dalam hubungan istimewa ini antara lain: yang pertama, orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi apabila memiliki pengendalian bersama atas entitas lapor, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entitas pelapor, masuk dalam personal manajemen kunci entitas atau entitas induk. Yang kedua, suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika entitas pelapor dengan entitas terkait merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama. Kedua, entitas masuk dalam ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. Entitas terkait adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor. Terdapat 3 metode yang biasa digunakan perusahaan untuk pengambilan keputusan manajemen dalam menetapkan transfer pricing. Yang pertama yaitu penetapan transfer pricing atas dasar biaya.
Metode ini digunakan oleh perusahaan, namun perusahaan masih merasa kesulitan dalam menentukan biaya yang dapat digunakan dalam menentukan transfer pricing. Perusahaan biasanya menggunakan biaya variabel, biaya penuh, dan biaya standar. Karena dalam penentuan dengan biaya aktual dianggap kurang efisien dalam produksi yang terjadi antara divisi penjualan dengan divisi pembelian. Sehingga terkadang terjadi nilai yang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Yang kedua, penentuan transfer pricing atas dasar harga pasar. Penentuan transfer pricing dengan harga pasar ini banyak digunakan oleh perusahaan karena metode ini dianggap dasar yang paling adil karena penetapan transfer pricing sesuai dengan harga yang terdapat secara umum atau pasaran. Penentuan harga pasar ini dilihat dari daftar harga untuk barang dan jasa yang sejenis dengan barang dan jasa yang akan dikirimkan kepada divisi atau departemen terkait. Dan yang terakhir yaitu penentuan transfer pricing dengan negosiasi. Pada metode negosiasi ini terjadi apabila entitas dan divisi terkait sudah memiliki komitmen otonomi atau desentralisasi, di mana setiap masing-masing manajer melakukan negosiasi atau kesepakatan mengenai pembelian dan penjualan atas barang dan jasa yang dilakukan termasuk penentuan harga yang akan ditetapkan. Tetapi, kedua entitas ini juga memiliki pengetahuan mengenai biaya produksi dan harga pasar barang dan jasa yang akan dikirimkan karena apabila penentuan transfer pricing ini tidak tepat, maka salah satu pihak akan terjadi kerugian. Selain itu, metode negosiasi ini kedua entitas harus menurunkan kepentingan masing-masing pribadi sehingga tidak terjadi perdebatan atau kesalahpahaman yang akan mengakibatkan pembatalan kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transfer pricing menurut perpajakan. Pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 7 PMK 3 tahun 2015, penentuan harga transfer atau transfer pricing yaitu ditentukan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Konsep hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila 1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya. 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Atau terdapat hubungan keluarga baik sedara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Pengisian lampiran khusus 3A menitik beratkan kepada pengisian metode penetapan transfer pricing dan alasannya. Penentuan harga transfer dilakukan menggunakan metode yang paling sesuai atau the most appropriate method. Metode penentuan transfer pricing meliputi yang pertama yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price. Metode ini dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang dan jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 11 Ayat 3. Kemudian, kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah ketika barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding atau kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan atau pihak-pihak yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.
Ini merupakan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 11 Ayat 9. Metode yang kedua yaitu metode harga penjualan kembali atau resale price method. Metode ini dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar yang mencerminkan fungsi, aset, dan resiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 11 Ayat 4. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini adalah apabila tingkat kesebanding yang tinggi antara transaksi wajib pajak mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi. Meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda dan pihak penjual kembali atau reseller tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 11 Ayat 10. Metode yang ketiga yaitu metode biaya plus atau cost plus method. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 11 Ayat 5, metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini adalah barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Terdapat kontrak penggunaan fasilitas bersama atau kontrak jual beli jangka panjang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. Yang keempat, metode pembagian laba atau profit split method. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 11 Ayat 6. Kemudian pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 11 Ayat 12, metode ini secara khusus hanya bisa diterapkan dalam kondisi transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah atau terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. Metode yang terakhir, metode kelima, yaitu metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2011 Pasal 7 Ayat 7. Kemudian, kondisi yang tepat dalam menerapkan metode ini adalah apabila salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan kontribusi yang khusus atau melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain. Nah, dapat kita simpulkan ada perbedaan penetapan transfer pricing dengan PSAK dan peraturan perpajakan. Yang pertama, berdasarkan peraturan yang mengatur. Dalam PSAK, transfer pricing diatur dalam PSAK 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak yang berelasi, di mana penetapan transfer pricing ini dilakukan apabila memiliki hubungan istimewa jika salah satu pihak mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh signifikan.
Sedangkan dalam peraturan perpajakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK 03/2015, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2011, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menetapkan bahwa penetapan transfer pricing dapat dilakukan apabila memiliki hubungan istimewa jika wajib pajak mempunyai penyertaan modal secara langsung maupun tidak langsung paling rendah 25%, menguasai wajib pajak lainnya, dan memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan. Yang kedua, berdasarkan metode yang digunakan. Metode yang digunakan menurut PSAK ada 3, yaitu penetapan transfer pricing atas dasar biaya, penetapan transfer pricing atas dasar harga pasar, dan penetapan transfer pricing dengan negosiasi. Sedangkan dalam perpajakan terdapat 5 metode antara lain: metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, metode pembagian laba, dan metode laba bersih transaksional. Maka dari itu, diharapkan perusahaan atau para pengguna yang menetapkan transfer pricing harus memahami aturan-aturan dan metode yang berkaitan dengan transfer pricing, sehingga dalam perencanaan strategi manajemen, terkhususnya perpajakan, dapat berjalan secara maksimal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.